Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam di pertemuan berikutnya, dan semoga kepada siswa-siswi kami semua tetap semangat di dalam menimba ilmu pengetahuan di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, kita masuk pada pembelajaran pendidikan agama Islam, yakni dengan pembahasan bab kedua, yaitu berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Islam adalah agama yang sempurna ajarannya, mencakup dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik itu mengatur dalam beribadah, baik itu mengatur tentang akhlak, dan juga di sini tentang pengaturan dalam hal berbusana. Islam mengajarkan bahwa busana memiliki fungsi utama sebagai penutup aurat, selain dari fungsi-fungsi yang lainnya seperti sebagai hiasan dan penahan rasa panas dan dingin. Jadi Islam itu mengajarkan kepada umat manusia bahwa busana memiliki fungsi utama dalam kehidupan sehari-harinya. Fungsi utama dari busana itu pertama sekali adalah menutup aurat, sebagai penutup aurat, selain dari fungsi-fungsi yang lainnya. Dan juga ada lagi fungsi yang lainnya seperti sebagai hiasan. Jadi busana itu sebagai hiasan. Dan ada lagi fungsi penahan rasa panas dan penahan rasa dingin. Tren busana muslimah di kalangan perempuan Indonesia beberapa tahun ini merupakan fenomena yang menggembirakan. Jadi di negara Indonesia ini pada tahun yang berlalu ini ada berupa trending topik bahwasanya pemakaian berbusana muslimah di kalangan perempuan. Jadi hal tersebut sangat menggembirakan karena bangga dengan berbusana muslimah, lagi trennya, lagi maraknya. Kemudian namun demikian juga perilaku berbusana muslimah hanya disebabkan tren dan bukan kesadaran keagamaan yang memerintahkan bagi kaum hawa harus menutup aurat. Maka akan timbul kekhawatiran akan dapat mencederai ajaran Islam itu sendiri.
Jadi ingat, berbusana muslimah itu hanya disebabkan oleh tren, oleh penampilan, oleh ingin tampil keren, tapi bukan kesadaran keagamaan. Jadi itu akan menimbulkan kekhawatiran, yang mana hal tersebut dapat mencederai ajaran Islam itu sendiri. Jadi harus sadar dari pribadi muslimah itu sendiri. Bukan karena ingin tren, bukan karena ingin mencapai kecantikan dan hal sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Memahami makna busana muslim dan muslimah dan menutup aurat. Pertama kita bahas tentang menutup aurat. Aurat menurut bahasa berarti malu, aib, dan buruk. Jadi aurat itu menurut bahasa yaitu adalah malu, aib, dan buruk. Sedangkan kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Pada kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Sedangkan menurut istilah, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, aurat itu adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi. Aurat tidak boleh terbuka. Jadi wajib hukumnya menutup aurat. Manusia dilarang mengumbar-ngumbar auratnya, apalagi ini perempuan, sangat dilarang. Kemudian yang kedua, makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi jilbab artinya adalah sebuah pakaian yang longgar, yang mana gunanya adalah untuk menutup tubuh, seluruh tubuh. Jadi sekarang banyak yang memakai jilbab tapi diangkat ke atas, tidak ditutupi tubuhnya dengan jilbab. Itu salah. Menurut persepsi agama, menurut persepsi Islam, itu adalah jilbab itu diuraikan ke bawah hingga menutup tubuh perempuan. Kemudian pakaian. Pakaian adalah barang yang dipakai. Dalam arti lain, pakaian juga dinamakan dengan istilah busana. Pakaian atau busana. Sedangkan busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan beragama Islam. Jadi yang dimaksud dengan busana muslimah itu adalah pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat, yang wajib menurut agama untuk menutupinya.
untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi dirinya sendiri. Nah, ini pakaian, ya. Pakaian barang yang dipakai untuk menutup aurat. Bukan untuk mengumbar aurat. Jadi itu yang dinamakan dengan pakaian atau dikenal dengan istilah busana. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 26 dikatakan, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, ya bani Adam, hai anak Adam, qad anzalna alaikum libasa, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian yuwari sawatikum warisha, yang mana untuk menutup auratmu, walibas taqwa dzalika khair, dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Jadi dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 26 ini adalah perintah, ya, menutup aurat dengan pakaian yang dengan pakaian atau busana. Jadi kita diperintah untuk menutup aurat dengan pakaian yang indah. Kemudian adapun batasan aurat manusia, ya. Adapun aurat laki-laki itu adalah batasnya antara pusar hingga lutut. Jadi itu aurat laki-laki. Sedangkan batas aurat manusia perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi itu batasan aurat manusia, baik itu laki-laki dan perempuan. Kemudian bagi manusia yang mengumbar-umbar auratnya itu di akhirat nanti mendapat siksaan, ya. Siksaan bagi manusia yang membuka auratnya kepada bukan muhrimnya, yaitu adalah di akhirat nanti digantung dengan rambutnya dan otaknya menggelegak dalam sebuah periuk. Jadi manusia itu digantung, rambut manusia itu digantung. Apabila manusia tidak menutup auratnya, pertama sekali ini rambut, tidak memakai jilbab. Jadi hukumannya pertama sekali adalah di akhirat nanti digantung dengan rambutnya dan otaknya menggelegak dalam sebuah periuk. Itu siksaan di akhirat nanti. Jadi siksaan tersebut adalah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW
melihat sebuah tamsilan bahwasanya adanya wanita yang digantung dengan rambutnya dan otaknya menggelegak dalam sebuah periuk. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, tamsilan apakah ini?" Kemudian dijawab oleh Jibril, "Hai Muhammad, ini adalah tamsilan untuk umatmu, yang mana mereka mengumbar-umbar auratnya, yaitu membuka, bagi yang perempuan, membuka rambutnya, melihatnya kepada yang bukan muhrimnya. Jadi maka dari itu, marilah kita jaga aurat kita masing-masing. Jangan kita humbar-humbarkan kepada yang bukan muhrim kita. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama adalah suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi maksud dari hadis ini adalah bahwasanya manusia dilarang oleh Allah SWT itu pertama sekali memakai pakaian tetapi telanjang, yaitu dengan pakaian-pakaian yang sempit seperti memakai celana yang sempit yang menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Itu dilarang oleh Allah SWT. Jadi dalam Islam itu jelas sangat dilarang, karena dapat menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya kepada yang bukan mahramnya, seperti memakai celana jin, celana yang ketat, yang sempit. Jadi hal itu sangat dilarang oleh Allah SWT. Kemudian manusia yang memakai busana dengan jilbab tetapi rambutnya dipanjangkan ke atas, sanggul-sanggul yang menyolok ke atas, itu dilarang seperti punuk unta. Jadi sanggulnya itu ke atas perginya, itu juga dilarang. Dia memakai jilbab tapi bersanggul. Sanggul tersebut sangat besar dan sangat menyolok ke atas. Jadi marilah kita jaga sama-sama aurat kita, jangan sampai kita mendapatkan siksaan dari Allah SWT
Jadi demikian pertemuan kita pada kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.